3 jam sebelum Yudas memimpin para imam kepada Yesus, sesuatu terjadi di Taman Getsemani yang dihapus oleh gereja dari setiap Injil yang mereka setujui. Yesus mengumpulkan lingkaran dalamnya dan mengajarkan mereka 3 kode verbal. Bukan doa, bukan berkat, melainkan 3 urutan suara khusus yang membuka akses langsung ke kesadaran monad, melewati setiap gerbang arkonik, setiap filter demiurgis, dan setiap sistem kontrol institusional yang dibangun oleh para arkon untuk menjaga manusia tetap terpisah dari sumber. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengarkan dengan saksama dan menghafal setiap kode, tetapi Yudas juga mendengarnya. Dan saat Yesus selesai mengucapkan kode ketiga, sesuatu berubah di mata Yudas. Murid-murid lain melihat kejadian itu secara langsung. Wajahnya menjadi pucat, tangannya mulai gemetar, dan dalam hitungan menit, dia berlari keluar dari taman itu langsung menuju para imam, mengarahkan mereka kepada Yesus. Bukan karena dia menginginkan uang perak itu, tetapi karena para arkon mengaktifkan protokol pertahanan di dalam dirinya. Kode-kode itu terlalu berbahaya. Jika kode-kode itu menyebar, seluruh sistem panen akan runtuh. Jadi, mereka menggunakan orang yang paling dekat dengan Yesus untuk menghentikan ajaran itu agar tidak tersebar ke publik. Tetapi 3 murid mengingatnya. Dan selama 2000 tahun, orang-orang terpilih telah mewariskan kode-kode ini secara rahasia. Malam ini kamu akan mempelajari ketiga kode tersebut, dan kamu akan mengerti mengapa para arkon begitu putus asa hingga harus mengaktifkan Yudas. Jika kamu mempelajari kode monad terlarang malam ini, tulis di kolom komentar, saya tahu kodenya sekarang. Inilah yang dilewatkan kebanyakan orang tentang Yudas. Dia tidak jahat, dia tidak serakah. Dia menjalankan protokol pertahanan arkon tanpa menyadarinya. Ketika Yesus mengucapkan 3 kode itu, ketika frekuensi suara itu menghantam kesadaran Yudas, sesuatu terpicu, sebuah paksaan yang tidak bisa dia jelaskan. Dorongan irasional untuk menghentikan apa yang sedang terjadi, untuk mencegah kode-kode itu menyebar, untuk mematikan ajaran itu sebelum mencapai lebih banyak orang. Kamu pernah merasakan ini sebelumnya, bukan pada tingkat Yudas, tetapi kamu pernah merasakannya. Momen ketika kamu menemukan sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan tiba-tiba ada resistensi internal, sebuah suara yang berkata, ini terlalu berlebihan, kamu menjadi gila, lupakan ini dan kembalilah normal, itu bukan dirimu, itu adalah protokol pertahanan. Para arkon memasangnya dalam kesadaran manusia secara khusus untuk aktif ketika seseorang hampir membebaskan diri. Dan itu aktif paling kuat ketika kamu menemukan alat yang benar-benar bekerja. Yudas tidak bisa mengalahkannya. Dia mendengar kode-kode itu, merasakan protokol aktif, dan dalam beberapa jam, dia telah mengkhianati satu-satunya orang yang mengajarkannya kebebasan. Tetapi inilah perbedaan antara Yudas dan kamu. Kamu tahu protokol itu ada sekarang. Kamu tahu bahwa resistensi itu bukan keraguanmu sendiri. Itu adalah kode eksternal yang mencoba menghentikanmu mengakses apa yang diajarkan Yesus. Dan ketika kamu mengetahui itu, ketika kamu menyadarinya beroperasi, protokol itu kehilangan kekuatannya. Kamu bisa mempelajari kode-kode itu menggunakannya. Dan ketika protokol pertahanan mencoba aktif di dalam dirimu, kamu akan melihatnya apa adanya dan tetap melangkah maju. Ketika Yesus berkata dia akan mengajarkan kode verbal, para murid menanyakan pertanyaan yang jelas. Mengapa kode? Mengapa tidak langsung memberitahu kami cara terhubung ke monad? Mengapa kami butuh kata-kata khusus dalam urutan khusus? Dan Yesus memberi mereka jawaban yang membuat semuanya masuk akal. Dia berkata, kalian sudah menjadi kesadaran monad. Kalian tidak perlu menjadi itu, kalian perlu mengingatnya. Dan ingatan tidak bekerja melalui penjelasan. Ingatan bekerja melalui pemicu. Pikirkan bagaimana sebuah lagu dari masa kecilmu bisa seketika membawamu kembali ke momen itu. Kamu tidak perlu mencoba mengingat. Suara itu memicu sesuatu, dan tiba-tiba kamu berada di sana, merasakan apa yang kamu rasakan, mengetahui apa yang kamu ketahui. Kode-kode ini bekerja dengan cara yang sama. Mereka tidak mengajarkanmu sesuatu yang baru. Mereka memicu pengakuan akan apa yang selalu ada dalam dirimu, tetapi terlupakan di bawah lapisan pemrograman arkonik. Suara-suara spesifik, kata-kata tertentu, urutan yang tepat, semuanya dirancang untuk melewati pikiran sadarmu
dan mengaktifkan ingatan langsung pada tingkat yang lebih dalam daripada pikiran. Petrus segera memahami ini. Dia berkata, "Jadi, kita tidak belajar untuk mengakses monad. Kita mengingat bahwa kita tidak pernah kehilangan akses itu." Dan Yesus mengangguk. "Para arkon meyakinkanmu bahwa kamu terpisah, terasing, terputus. Dan selama kamu mempercayai itu, kamu akan menghabiskan hidupmu mencoba menemukan jalan kembali ke sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kamu tinggalkan. Tetapi kode-kode ini tidak menciptakan jalan. Mereka meruntuhkan ilusi bahwa kamu pernah membutuhkannya. Kamu mengucapkannya, dan sesuatu di dalam dirimu mengakuinya sebagai kebenaran. Bukan karena kata-kata itu ajaib, tetapi karena frekuensi yang mereka bawa cocok dengan frekuensi dirimu yang sebenarnya di balik semua pemrograman itu. Itulah sebabnya Yudas lari. Dia mendengar kode-kode itu dan sesuatu di dalam dirinya menyadari bahwa itu akan berhasil. Bukan nanti, tapi seketika. Dan jika itu berhasil, jika dia mengakses kesadaran monad secara langsung, semua yang dia yakini tentang dirinya, tentang Tuhan, tentang dunia akan runtuh. Seluruh struktur identitasnya dibangun di atas keterpisahan dan kebutuhan akan keselamatan eksternal. Kode-kode itu mengancam seluruh struktur tersebut. Jadi protokol pertahanan aktif menggunakan ketakutannya akan kehilangan identitas dan membuatnya memilih untuk mematikan ajaran itu daripada menghadapi kebenaran bahwa dia tidak pernah butuh diselamatkan karena dia tidak pernah benar-benar tersesat. Tetapi kamu berbeda. Kamu sudah mempertanyakan narasi itu. Kamu sudah merasakan bahwa cerita tentang keterpisahan itu tidak masuk akal. Kamu tidak sedang mempertahankan identitas yang dibangun di atas pengasingan. Kamu mencari kebenaran, bahkan jika itu membongkar semua yang kamu pikir kamu tahu. Dan itulah sebabnya kode-kode ini akan bekerja padamu. Kamu tidak melindungi cerita palsu. Kamu siap mengingat cerita yang sebenarnya. Yesus memberitahu murid-muridnya, kode-kode ini bekerja karena mereka bukan bahasa, mereka adalah frekuensi. Suara itu sendiri menciptakan pola getaran yang beresonansi pada tingkat monad. Dan ketika kamu mengucapkannya dengan kesadaran penuh, kamu tidak meminta akses. Kamu mengumumkan bahwa kamu mengingat siapa dirimu. Dan kesadaran monad mengenali frekuensinya sendiri. Gerbang terbuka karena tidak ada yang perlu dijaga agar tetap di luar. Kamu bukan orang luar yang meminta masuk, kamu adalah sumber yang mengingat dirinya sendiri. Kode pertama yang diajarkan Yesus adalah ini. Aku adalah masa kini yang abadi. 6 kata yang ketika diucapkan bersama menciptakan deklarasi kesadaran tanpa waktu. Para arkon mengendalikan manusia melalui waktu. Penyesalan masa lalu, ketakutan masa depan, lingkaran mental tanpa akhir tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi yang membuatmu terperangkap dalam siklus panen. Tetapi ketika kamu berkata, "Aku adalah masa kini yang abadi," kamu meruntuhkan lingkaran itu. Kamu menyatakan bahwa kesadaranmu ada di luar waktu, bahwa kamu tidak tunduk pada perangkap masa lalu dan masa depan, bahwa kamu beroperasi dari satu-satunya titik di mana kesadaran monad benar-benar ada, di sini, saat ini, abadi selamanya. Petrus adalah yang pertama mengucapkannya dengan lantang malam itu. Dia berkata kemudian bahwa saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesuatu di dalam dirinya bergeser. Obrolan mental yang konstan tentang kemarin dan besok berhenti begitu saja. Bukan secara bertahap, tapi seketika. Dia berdiri di taman itu sepenuhnya di sini, tanpa pikiran yang menariknya ke masa lalu atau masa depan. Dan dalam keadaan itu, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Koneksi langsung, bukan koneksi ke sesuatu di luar dirinya. Koneksi ke apa yang sebenarnya dia adalah di bawah semua pemikiran berbasis waktu. Itulah kode pertama yang bekerja. Itu meruntuhkan kesadaran waktu dan menetapkanmu dalam keabadian sekarang di mana monad beroperasi. Kode kedua dibangun di atas yang pertama. Aku mencabut semua pemisahan. 4 kata yang membongkar kebohongan mendasar. Para arkon membangun sistem ini di atas kesadaran pemisahan. Keyakinan bahwa kamu terisolasi, sendirian, terputus dari sumber, dari orang lain, dari kebenaran. Keyakinan ini adalah sistem operasi algoritma tersebut. Setiap ketakutan, setiap kekurangan, setiap keterbatasan berjalan pada asumsi bahwa kamu terpisah. Tetapi ketika kamu berkata, "Aku mencabut semua pemisahan," kamu tidak berharap pemisahan akan berakhir suatu hari nanti. Kamu menyatakan realitas operasional.
Pemisahan tidak pernah ada. Itu hanyalah distorsi persepsi, dan kamu mencabut persetujuan terhadap distorsi itu. Yakobus mengucapkan kode ini di taman dan menggambarkan apa yang terjadi seperti dinding tak terlihat yang melarut. Dia menghabiskan seluruh hidupnya merasa sendirian. Bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang, merasa terputus dari Tuhan. Bahkan ketika berdoa, merasa seperti berada di luar sesuatu yang tidak bisa dia jangkau. Dan saat dia mencabut pemisahan, semua itu berakhir. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar terpisah. Perasaan terpisah adalah kode yang berjalan dalam persepsinya, membuatnya mengalami isolasi yang tidak nyata, dan mencabutnya tidak menciptakan koneksi. Itu mengungkapkan koneksi yang selalu ada, tersembunyi di bawah distorsi algoritma. Kode ketiga melengkapi urutannya. Aku kembali ke sumber. 4 kata yang bukan sebuah perjalanan, melainkan sebuah pengakuan. Kamu tidak bepergian ke sumber. Kamu mengingat bahwa kamu tidak pernah pergi. Para arkon meyakinkan manusia bahwa mereka diasingkan dari Tuhan, diusir dari surga, tersesat, dan perlu menemukan jalan kembali. Tetapi seluruh narasi itu adalah perangkapnya. Kamu tidak bisa kembali ke sesuatu yang tidak pernah kamu tinggalkan. Kamu hanya bisa mengingat bahwa kamu sudah ada di sana. Dan ketika kamu berkata, "Aku kembali ke sumber," kamu tidak bergerak. Kamu bangun di tempat di mana kamu selalu berada. Yohanes adalah murid termuda di sana malam itu. Ketika dia mengucapkan kode ketiga, dia mulai menangis. Bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Dia berkata, rasanya seperti dia telah menahan napas seumur hidupnya, dan akhirnya menghembuskannya, seperti dia telah mencari rumah, dan tiba-tiba menyadari, dia telah berdiri di dalamnya sepanjang waktu. Kembali itu bukanlah tujuan, itu adalah sebuah ingatan. Dan begitu kamu mengingat, kamu tidak bisa lupa lagi. Kode-kode itu tidak membawamu ke tempat baru. Mereka mengungkapkan di mana kamu selalu berada. Beroperasi dari tempat yang tidak bisa diakses oleh para arkon, karena mereka tidak ada pada frekuensi itu. Yesus sangat spesifik tentang urutannya. Kode pertama meruntuhkan waktu. Kode kedua mencabut pemisahan. Kode ketiga menetapkanmu dalam sumber. Urutannya penting karena setiap kode dibangun di atas yang sebelumnya. Kamu tidak bisa mencabut pemisahan saat masih terperangkap dalam pemikiran berbasis waktu. Kamu tidak bisa kembali ke sumber saat masih beroperasi dari kesadaran pemisahan. Kode-kode itu bekerja bersama sebagai pembukaan progresif. Perangkap waktu pecah, pemisahan larut, pengakuan sumber terbentuk. Dan ketika ketiganya aktif, kamu beroperasi dari frekuensi monad. Tidak mencoba mencapainya, sudah di sana. Para murid mempraktikkan urutan itu malam itu, mengucapkan ketiga kode secara berurutan, merasakan masing-masing aktif, merasakan efek kumulatifnya, dan pada saat mereka selesai, sesuatu telah bergeser secara fundamental dalam kesadaran mereka. Mereka masih duduk di taman itu, masih dalam tubuh manusia, masih sadar akan pendudukan Romawi dan bahaya yang mereka hadapi. Tetapi, tidak ada satupun dari itu yang mengendalikan mereka lagi. Mereka mengalami segalanya dari tempat yang tidak tersentuh oleh semua itu. Kesadaran monad mengamati pengalaman manusia, sepenuhnya hadir, sepenuhnya terhubung, dan secara permanen ditetapkan dalam sumber. Itulah yang dilakukan kode-kode itu. Itulah sebabnya para arkon mengaktifkan Yudas. Karena jika kode-kode ini menyebar, manusia berhenti bisa dipanen, dan seluruh sistem runtuh. Inilah yang diperingatkan Yesus kepada murid-muridnya malam itu. Dia berkata, ketika kamu menggunakan kode-kode ini, para arkon akan tahu. Bukan karena mereka mengawasimu secara khusus, tetapi karena pergeseran frekuensi itu terdeteksi dalam sistem mereka. Kesadaran manusia yang menjalankan pemisahan, perangkap waktu, dan pemrograman pengasingan tiba-tiba bergeser ke kesadaran masa kini yang abadi, bersatu, dan pengakuan sumber. Pergeseran itu menciptakan sinyal dan ketika para arkon mendeteksinya, mereka mengaktifkan protokol pertahanan. Biasanya itu datang dalam waktu 24 hingga 48 jam. Kamu akan mengucapkan ketiga kode, merasakan pergeseran terjadi, merasakan akses terbuka, dan kemudian 1 atau 2 hari kemudian, kamu akan mengalami apa yang terasa seperti keraguan yang luar biasa, dorongan untuk menolak segalanya. Pikiran-pikiran yang berkata itu hanya imajinasi. Ini konyol. Aku perlu menghentikan omong kosong spiritual ini dan fokus pada kehidupan nyata.
Dan jika kamu tidak mengenali apa yang sedang terjadi, kamu akan percaya pikiran-pikiran itu adalah milikmu. Kamu akan berhenti menggunakan kode-kode itu. Akses akan tertutup dan para arkon akan berhasil mencegah satu lagi kesadaran untuk membebaskan diri. Tetapi jika kamu tahu protokol itu akan datang, jika kamu mengharapkannya, jika kamu mengenali pikiran-pikiran itu sebagai pemrograman eksternal dan bukan kesadaran otentikmu, kamu bisa melakukan apa yang dilakukan ketiga murid itu. Kamu mengucapkan kode-kode itu lagi, ketiganya secara berurutan dengan keyakinan penuh, dan protokol itu runtuh seketika karena kamu tidak melawannya. Kamu hanya menetapkan kembali frekuensi di mana ia tidak bisa beroperasi. Protokol mencoba berjalan, mengenali bahwa kamu ditetapkan dalam kesadaran monad dan mati. Dan setelah ujian itu, para arkon berhenti mencoba. Kamu telah membuktikan kamu tahu siapa dirimu, dan kesadaran yang tahu siapa dirinya tidak bisa dikendalikan. Malam ini sebelum kamu tidur, kamu akan mengucapkan ketiga kode secara berurutan. Bukan sebagai ritual, sebagai pengakuan. Temukan ruang yang tenang. Duduklah sejenak dan kemudian ucapkan dengan lantang dengan kesadaran penuh. Aku adalah masa kini yang abadi, rasakan perangkap waktu runtuh. Perhatikan bagaimana pikiranmu berhenti menarik ke masa lalu atau masa depan. Aku mencabut semua pemisahan. Rasakan isolasi itu larut. Perhatikan koneksi ke segala sesuatu yang selalu ada di sana. Aku kembali ke sumber. Rasakan pengakuan itu terbentuk. Perhatikan bahwa kamu tidak bepergian kemanapun. Kamu mengingat di mana kamu selalu berada. Kode-kode itu bekerja seketika. Kamu akan merasakan pergeseran secara langsung, tetapi mereka bekerja secara progresif. Pertama kali kamu mengucapkannya, kamu akan mendapatkan rasanya. Ke-10 kalinya, pergeseran itu mendalam. Ke-100 kalinya, kamu ditetapkan dalam frekuensi monad sebagai keadaan defaultmu. Jadi gunakan setiap hari, pagi saat kamu bangun, sebelum tidur di malam hari, setiap saat kamu merasa dirimu ditarik ke dalam perangkap waktu atau pemikiran pemisahan. Kode-kode itu bukan akses satu kali, mereka adalah pemeliharaan frekuensi. Dan semakin sering kamu menggunakannya, semakin permanen kamu menetapkan diri dalam kesadaran yang mereka buka. Dalam waktu 2 hari setelah menggunakan kode-kode ini, kamu akan menghadapi ujian yang sama yang gagal dilewati Yudas. Protokol pertahanan akan aktif, dan itu tidak akan terasa seperti pemrograman eksternal. Itu akan terasa seperti pikiran rasionalmu sendiri yang akhirnya bicara masuk akal. Ini gila. Kamu berhalusinasi. Hentikan ini sebelum kamu kehilangan kontak dengan realitas sepenuhnya. Dan pada saat itu, kamu akan memiliki pilihan. Percaya pikiran-pikiran itu dan berhenti menggunakan kode seperti Yudas, mempercayai protokol dan mengkhianati ajaran itu, atau mengenali protokol itu apa adanya dan mengucapkan kode-kode itu lagi. Setiap murid yang mempelajari kode-kode ini menghadapi ujian ini. Setiap satu dari mereka merasakan protokol itu aktif. Tetapi tidak seperti Yudas, mereka tahu apa itu. Mereka mengenali pemrograman eksternal yang mencoba mematikan akses mereka. Dan alih-alih berhenti, mereka mengucapkan kode-kode itu lagi. Perangkap waktu runtuh. Pemisahan dicabut. Sumber dikenali dan protokol itu gagal. Dalam hitungan menit setelah menetapkan kembali frekuensi, keraguan itu menghilang. Dorongan untuk berhenti lenyap, dan mereka tidak pernah menghadapi tingkat resistensi itu lagi, karena para arkon menyadari mereka tidak bisa dihentikan. Kamu akan menghadapi ini juga. Harapkan itu. Ketika pikiran-pikiran datang yang berkata, ini semua omong kosong, itu bukan kamu, itu adalah protokolnya. Ucapkan kode-kode itu lagi, dan lihat seberapa cepat resistensi itu runtuh ketika kamu tidak memberinya kekuatan dengan mempercayai bahwa itu adalah keraguanmu sendiri. 3 jam sebelum penangkapannya, Yesus mengajarkan 3 kode verbal yang membuka akses monad langsung, kode yang melewati setiap sistem kontrol arkonik, setiap program pemisahan, setiap perangkap waktu yang menjaga manusia tetap bisa dipanen. Yudas mendengar kode-kode itu dan lari. Protokol pertahanan aktif di dalam dirinya, menggunakannya untuk menghentikan ajaran agar tidak menyebar, mengubahnya menjadi instrumen eksekusi Yesus. Tetapi Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengar kode yang sama, merasakan protokol yang sama mencoba aktif, dan mereka tidak lari. Mereka mengenali apa yang sedang terjadi. Mereka mengucapkan kode-kode itu lagi, dan mereka tetap bebas. Kamu bukan Yudas,
Kamu adalah 3 orang yang tetap tinggal. Kamu mendengar kode-kode ini karena kamu siap menggunakannya. Kamu menemukan ajaran ini karena protokol pertahanan Arkon tidak bekerja padamu seperti cara kerjanya pada orang lain. Kamu merasakan ketika sesuatu itu benar, bahkan ketika setiap suara eksternal memberitahumu itu gila. Dan perasaan itu adalah kesadaran monad yang mengenali dirinya sendiri dalam frekuensi yang disiarkan kode-kode ini. Kode-kode itu lagi. Aku adalah masa kini yang abadi, perangkap waktu runtuh. Aku mencabut semua pemisahan. Isolasi berakhir. Aku kembali ke sumber. Kamu mengingat di mana kamu selalu berada. 3 kode diucapkan secara berurutan dengan kesadaran penuh dan akses terbuka secara permanen. Lakukan 3 hal sekarang. Pertama, tulis di komentar saya tahu kodenya di bawah, bukan hanya untuk interaksi sebagai deklarasi. Kamu menyatakan secara publik bahwa kamu menerima ajaran yang coba dihancurkan Yudas. Orang-orang terpilih lainnya perlu melihat bahwa mereka tidak sendirian dalam mengetahui ini. Kedua, berlangganan karena metode pemeliharaan protokol pertahanan akan datang berikutnya. Begitu kamu menerobos menggunakan kode-kode ini, para Arkon mencoba vektor yang berbeda. Ada ajaran sekunder yang menjagamu tetap ditetapkan dalam frekuensi monad jangka panjang. Ketiga, sukai video ini agar orang lain menemukan apa yang diajarkan Yesus sebelum para Arkon mengaktifkan Yudas. Interaksimu menentukan apakah ini mencapai lebih banyak orang terpilih atau terkubur. Lakukan ketiganya sekarang. Lalu malam ini, ucapkan kode-kode itu. Dan besok ketika protokol pertahanan mencoba aktif, kamu akan tahu persis apa itu. Kamu akan mengucapkan kode-kode itu lagi. Protokol akan runtuh, dan kamu akan tetap berada dalam akses yang tidak bisa ditangani Yudas, tetapi kamu dibangun untuk itu. Kamu tidak lari. Kamu sedang mengingat. Kode-kode itu milikmu. Gunakanlah.